kita semua, SMP Kristen Ketapang Jakarta dan juga Cibubur, bertemu kembali dalam kebaktian via YouTube kita hari ini. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya semua dalam keadaan baik dan sehat dong ya. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki kebaktian kita. Kita mau sama-sama menaikkan pujian kita, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu. Bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu dengan teman-teman kami boleh bertemu dengan Bapak Ibu Guru kami di dalam kebaktian kami pada hari ini. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersekutu, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih kami juga rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak dikasih Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan. Hari ini kita bersuka cita dan kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini
berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Saat ini kita akan bersama-sama mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama meminta ampun kepada Tuhan atas apa yang sudah kita lakukan terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap mama kita, terhadap papa kita. Mari kita iringi pengakuan dosa ini dengan menaikkan pujian di doa ibuku. Bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Banyak sekali hal yang kami lakukan yang mungkin menyakiti hati Tuhan, menyakiti papa dan mama, menyakiti koko, cece, dan juga adik, dan mungkin menyakiti orang-orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk mengasihi orang tua kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberikan kita teladan dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian, doa seorang anak. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu, tak dapat ku balas cintamu ayahku.
Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Pak Cahyono mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Pak Cahyono akan bacakan, adik-adik, Pak Cahyono persilahkan menyimaknya dalam hati. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu, di dalam teks yang kita baca ini berarti menghormati dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Di dalam hati kita harus menghargai orang tua kita. Nah, kalau kita melihat di dalam teks ini kalimat hormatilah ayahmu dan ibumu, maka kita akan mencoba melihat ini hormat yang seperti apa. Apakah hormat yang pura-pura atau hormat yang bagaimana? Nah, kita akan melihat, sebentar kita akan pelajari. Hormat itu berarti sikap yang santun dan patuh terhadap orang tua. Nah, kalau kita melihat di dalam hukum Taurat, tertera perintah yang mengharuskan bangsa Israel untuk menjatuhkan sanksi berat kepada anak yang mengutuki orang tuanya. Jadi di dalam zaman dulu, konteks bangsa Israel, ada sanksi yang akan diberikan bagi anak yang mengutuki ayahnya atau tidak sopan terhadap ayahnya dan ibunya. Di dalam Imamat 20 ayat 9 tertulis, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hormat ini berarti apa? Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Di dalam konteks bangsa Israel, harus menghormati orang tua. Kalau tidak menghormati orang tua, maka dihukum mati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menegur orang Yahudi yang menyalahgunakan perintah Tuhan akan persembahan, namun justru mereka ketika melayani di dalam rumah Tuhan, kasih persembahan, mereka sendiri mengabaikan orang tua mereka. Ini bisa dibaca di dalam Matius 15 ayat 3-6. Bahkan sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia juga sempat meminta Yohanes untuk memelihara Maria, ibunya. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 26-27. Berarti apa? Ini memperlihatkan baik di dalam perjanjian lama maupun di zamannya Tuhan Yesus, memperlihatkan bahwa orang tua ini posisinya penting. Orang tua ini harus dihormati. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk kata menghormati itu artinya memuja, menjunjung, menghargai. Berarti apa? Menghormati ini menunjukkan sebuah respect yang bukan saja karena jasa, tapi juga status orang tua. Demikian juga anak berumur berapapun harus menghormati orang tua tanpa memandang apakah orang tua mereka layak atau tidak dihormati. Saya katakan begini, layak atau tidak untuk dihormati dalam artian begini. Kalau orang tua kita kaya, maka kita dengan mudah menghargai, menyanjung. Ketika orang tua kita miskin, kita malu. Kita malu jalan dengan orang tua kita. Dijemput di sekolah pun kita malu. Orang lain naik motor, orang lain naik mobil, kita dijemput pakai sepeda, kira-kira begitu ya. Kita malu, kita marah sama orang tua kita. Tidak bisa begitu. Jadi layak atau tidak layak, orang tua itu harus dihormati. Namun menghormati ini tidak mudah dan tidak selalu menyenangkan. Dan ketika kita bisa menghormati orang tua, ini semua karena kekuatan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kata hormatilah dalam bahasa Ibraninya itu berarti sebetulnya dalam Keluaran 20 ayat 12 ini artinya adalah
hormatilah sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh menghormati orang tua. Nah, Allah memberikan perintah ini kepada bangsa Israel karena Allah tahu bahwa keluarga adalah merupakan bagian yang terkecil dari bangsa Israel. Ketika anak menghormati orang tua, maka bangsa Israel tetap dapat bersatu. Sehingga hukumannya sangat berat kalau seorang anak sampai berani kurang ajar pada orang tua. Kalau kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 3 dikatakan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Bahkan di dalam Amsal 30 ayat 17 dikatakan, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Jadi jelas di dalam perjanjian lama orang tua ini sangat dihormati, sangat dihargai oleh anak-anaknya. Nah, kemudian bagaimana dengan PB di dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru pun kalau kita melihat di dalam Matius 15 ayat 4 tertulis, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Kembali bahwa barang siapa yang mengutuki orang tuanya, maka pasti dihukum mati. Bisa jadi juga dalam artian diartikan akan menghadapi maut. Lalu apa kata Rasul Paulus? Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 1-2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ibu bapamu, itu adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, menghormati orang tua, yang merupakan perintah yang penting. Sehingga tidak heran dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini berarti kalau kamu nggak hormat, kamu pasti dihukum dan hukumannya bisa jadi mati. Jadi kalau kamu nggak hormat, maka pendeklah umurmu, kira-kira seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih sebetulnya kita harus menghormati orang tua? Ya. Yang pertama, kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Kita baca Keluaran 21 ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya dan ibunya, pastilah dihukum mati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang tua kita. Berkat Tuhan akan jauh dari kita. Kalau perjanjian lama begitu menghormati orang tua, begitu juga perjanjian baru, maka jelas menghormati orang tua adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar. Adik-adik, tidak menyakiti hati orang tua ini bukan hanya kita tidak taat sama orang tua, tidak seperti itu. Ketika kita menyakiti hati orang tua, kita bisa jadi melakukannya tidak sengaja. Coba lihat, orang tua mana dari kalian yang punya cita-cita anaknya menjadi anak yang kurang ajar? Nggak ada. Semua orang tua, ini saya ngomong orang tua yang benar ya, karena sekarang banyak orang tua yang nggak benar juga gitu. Semua orang tua ingin anaknya berhasil. Sehingga karena keinginannya supaya anaknya berhasil, orang tua mau bekerja keras. Mau rela banting tulang, cari uang. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Usaha bisa jadi sulit. Nah, kita mungkin tidak mencaci maki orang tua kita. Mungkin kita tidak memukul orang tua kita. Tetapi ketika kita disekolahkan dengan biaya yang begitu besar, kemudian kita sekolahnya ogah-ogahan. Kita malas-malasan. Kita tidak memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Padahal orang tua kita setengah mati menyekolahkan kita. Menyekolahkan adik-adik.
Bisa dibayangkan kalau adik-adik menjadi orang tua. Punya anak, cari uang, anaknya menganggap sepele, tidak sungguh-sungguh sekolah. Adik-adik ini beruntung punya orang tua yang menyekolahkan adik-adik. Pak Cahyono ini dari umur 4 tahun tinggal di panti asuhan. Tidak punya orang tua. Tidak ada. Sekolah dari SD sampai SMA itu bayar sendiri. Jual rokok, jual teh botol, jual Coca-Cola di pinggir jalan, asongan. Jual asongan. Untuk apa? Untuk supaya bisa sekolah. Nah, waktu sekolah itu adalah suatu hal yang mahal buat Pak Cahyono dulu. SD masih bener, SMP setengah bener, udah SMA aut-autan. Kenapa? Karena sudah tidak cari uang lagi, sempat tidak cari uang lagi, tetapi ada yang biayain. Nah, menyempelekan. Akhirnya harus gak naik kelas 2 kali. Akhirnya drop out sekolah, beberapa tahun baru masuk lagi, cari uang sendiri lagi, baru bisa menghargai bagaimana sulitnya sekolah. Membiayai sekolah itu. Nah, adik-adik jangan ikuti Pak Cahyono sampai nggak naik kelas 2 kali. Ya. Tetapi rajinlah belajar. Ingat, setiap menit, setiap detik kalian bisa duduk di bangku sekolah, itu adalah setiap tetes keringat orang tua kalian. Ketika kalian menyia-nyiakan waktu kalian belajar, tidak memberikan yang terbaik, kalian sudah menyakiti hati orang tua kalian. Yang kedua, bagaimana menghormati orang tua dengan tidak mempermalukan orang tua. Keluaran 21 ayat 17. Keluaran 21 ayat 17 kembali sama, ya, mengutuki orang tua akan dihukum mati. Jadi mempermalukan orang tua di dalam perjanjian lama juga dihukum mati. Mengutuki orang tua dihukum mati. Bagi adik-adik yang punya orang tua, bukan hanya sikap kita, tetapi mulut kita, tingkah laku kita di luar sana, ketika sudah mempermalukan orang tua kita, maka kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Jadi anak harus membanggakan orang tua. Jadi anak kalau tidak bisa membanggakan orang tua, minimal jangan bikin malu orang tua. Saya bisa bayangkan ada seorang jemaat datang ke saya. Pak Cahyono, anak saya ampun dah. Apa-apa sudah dikasih, semua dikasih. Tetapi sebulan sekali, pasti saya dipanggil kepala sekolah. Anak saya bertengkar, anak saya pernah kedapatan mencuri. Ini bukan anak SKK ya, anak SKK tidak ada yang seperti itu. Dan macam-macam. Ada saja salahnya. Sehingga saya harus dipanggil, dikasih surat peringatan. Sudah ganti sekolah berkali-kali. Dikeluarkan, bukan sengaja keluar. Dikeluarkan dari sekolah berkali-kali. Malunya seperti apa orang tua? Orang tua itu menganggap anaknya satu kebanggaan. Jadi satu kesedihan luar biasa ketika anak kita, kalian semua, menjadi hal yang mempermalukan orang tua di luar sana. Dosa. Jadi yang pertama tidak menyakiti orang tua. Yang kedua tidak boleh membuat orang tua kalian malu. Yang ketiga, menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Adik-adik, menunjukkan cinta itu nggak perlu mahal, ya. Menjadi anak yang taat sama orang tua sudah senang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah orang tuamu. Itu firman Tuhan. Dan ketika kalian bisa menjadi anak yang baik, itu kalian berarti sudah menunjukkan cinta kalian kepada orang tua. Jadi anak yang taat. Disuruh belajar, belajar. Rajin berdoa, rajin ke gereja. Menjadi anak yang takut Tuhan, itu adalah cara kalian
menunjukkan cinta kepada orang tua. Buat apa kasih kado yang mahal ketika orang tua kalian ulang tahun, tapi keseharian kalian menyakiti hati orang tua. Orang tua itu tidak memerlukan harta kalian, tidak memerlukan pemberian kalian. Tetapi orang tua hanya ingin cinta kalian. Dengan cara apa? Taat dan menjadi anak yang baik. Itu 3 poin penting yang bisa kita lihat bagaimana kita harus hidup menghormati orang tua. Namun pertanyaannya, apakah orang tua itu harus diikuti semua kemauannya? Nggak peduli benar atau salah, harus diikuti kemauannya. Tentu saja tidak. Ada batas-batas hormat kepada orang tua. Kendati kita harus patuh pada orang tua kita, namun kepatuhan itu tidak boleh melebihi kepatuhan kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang kita sembah. Orang tua tidak boleh lebih tinggi daripada Tuhan yang kita sembah. Kalau orang tua kita salah, kita harus berani menegurnya. Dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan, siapa yang mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi, tetap standarnya harus lebih tinggi Tuhan. Firman Tuhan. Seandainya hari Minggu, kalian mau ibadah. Orang tua bilang, nggak usah ibadah. Kita jalan-jalan saja ke mall. Nah, salah itu. Orang tua itu tidak benar. Kalian harus menegur orang tua kalian. Karena orang tua kalian sudah salah menurut firman Tuhan. Minggu ya harus beribadah. Kalau pagi-pagi kalian lagi renungan, bangun tidur renungan, orang tua nggak usah renungan, udah mandi sana. Buat apa renungan? Kalian juga harus berani tegur. Nggak bisa. Perintah Tuhan, saya harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau orang tua tidak pernah ke gereja, tidak mau diajak ke gereja, kalian harus dorong orang tua kalian untuk rajin beribadah. Mari adik-adik sekalian, kita menghormati orang tua. Dengan penuh kasih sayang, tidak mempermalukan orang tua. Jadi kebanggaan orang tua, jadi kebanggaan Tuhan. Dan kita juga menjadi anak-anak yang menjaga orang tua kita. Tetap hidup takut akan Tuhan. Sehingga orang tua kita ketika berbuat salah di hadapan Tuhan, kita harus berani menegur dan mengkoreksinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biar melalui apa yang kami renungkan, kami belajar bahwa dalam keseharian kami harus hidup menghormati orang tua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Kita semua diundang untuk bangkit berdiri, kita angkat tangan kanan kita dan taruh di dada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Mari kita ucapkan terima kasih, syukur kita kepada Tuhan atas keluarga yang indah yang Tuhan berikan pada kita. Kita naikkan pujian, terima kasih untuk cinta Papa Mama. Dan mata ini memandang dunia.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini karena kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang mengajari kami untuk kami menghormati orang tua kami. Berkati setiap kami Tuhan, kami saat ini juga menaikkan doa syafaat kami, terkhusus kami juga berdoa untuk Indonesia kami tercinta yang saat ini masih dilanda pandemi. Tuhan tolong untuk setiap pemerintahan yang ada, supaya mereka boleh menangani setiap kasus-kasus yang ada di Indonesia kami, sehingga kami Tuhan tetap boleh menikmati dan juga merasakan kedamaian yang ada di Indonesia kami ini Tuhan. Tuhan juga boleh jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terlebih kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak kami Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, supaya Tuhan juga boleh menjamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang saat ini mereka rasakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program daripada sekolah kami, apapun yang menjadi program kami, biarlah kami boleh senantiasa menjalankannya dengan baik, dan kami boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Berkati juga untuk setiap anak-anak, berikan sukacita juga damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Berikan semangat dan juga mampukan mereka untuk mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terkhusus berdoa bagi kelas 9 yang sebentar lagi akan mengikuti serangkaian ujian demi ujian untuk membantu mereka lulus dalam jenjang SMP dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan tolong mereka dan persiapkan mereka supaya mereka juga boleh mengikuti setiap ujian-ujian dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan juga setiap kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga akan menutup kebaktian kami Tuhan pada saat ini, dan kami akan tutup juga dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan Pak Cahyono mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan biarlah puji-pujian yang kami dengar, kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar, tumbuh berbuah subur di hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Kebaktian kita selesai, tetap sehat selalu dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.